setelah saya terima SMS dari Haji Zul tentang pusingan ketiga yang akan ditanyakan, saya pun bermenung desa-desa Salatul Nasional yang terdidik dengan madrasah Ramadan. Kalau disebut Salatul Nasional itu masih umum, siapa angka-angka yang memang betul-betul terkesan sungguh dengan puasa atau dengan ibadah som yang kita lakukan. Jadi sana kemarin rupa-rupanya yang dapat saya simpulkan, kalau untuk menghibur secara individu rasanya itu tidak terhitung. Jadi kemuliaan atau katakan saja kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung banyaknya di kalangan salafun saleh itu dengan puasa mempunyai peranan penting untuk mengagum dan juga untuk mendidik dan juga mempertekad itu seperti itu. Jadi kita ambil dalam beberapa Islam sering kita dengar dan tidak terhitung banyaknya salafun saleh yang khatam Al-Quran tiap malam, yang khatam Al-Quran tiap hari, yang khatam Al-Quran pada tiap 3 hari. Ini diantara daripada didikan Ramadan. Kita dengar hadis. Hadis ini juga disalah tafsirkan dan disalahgunakan oleh sahabat-sahabat kita yang pada saat membid'ahkan dan menyalahkan kita melaksanakan sembahyang sampai pada 23 rakaat. Di zaman baginda Nabi tidak pernah ada batasan. Di zaman baginda Abu Bakar juga tidak ada batasan. Di zaman Sayyidina Umar pada awalnya itu sebagaimana sebelumnya tidak lebih daripada dalam 11 rakaat. 11 rakaat itu dengan witir. Tapi keterangan yang disebutkan di dalam hadis itu supaya paham di permasalahan, mereka menyatakan sembahyang tarawih itu hanya setakat 8 rakaat saja, tambah 3 dengan witirnya, jadi sudah 11. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi. Sesungguhnya bagi Nabi tidak pernah melebihkan jumlah bilangan sembahyang pada bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya daripada 11 rakaat. Tapi yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah tidak menceritakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan 11 rakaat itu adalah tarawih. Kata beliau, maka Rasul yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi. Ya kita persoalkan tarawih berapa jumlah rakaatnya. Jadi di zaman Sayyidina Umar pun juga ikut panduan yang sama, tidak lebih daripada 11 rakaat, kemudian beliau tambahkan daripada 11 menjadi kepada 23 atau daripada 8 menjadi kepada 20. Yang kemudian pertanyaan kita atau perhatian kita di situ dikatakan di awal-awal khilafah Sayyidina Umar dengan jumlah bilangan rakaat sembahyang yang tidak lebih daripada 8 rakaat, kanu yaqumuna bil mi'in. Mereka sembahyang dengan membaca ayat itu sampai sekian ratus ayat pada tiap rakaat. Mi'in bukan mi'ah 100. Mi'atnya 200, kalau mi'in dari 300 ke atas. Akhwat boleh bayangkan kalau kita sembahyang satu rakaat pertama saja baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, terus sampai kepada sayaqulu subha'u minan nas. Tidak surah Alif Lam juz pertama tadi. Terus pertama Alif Lam Mim. Nah, yang kedua Syakurus sudah masuk pada juz yang ketiga. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Saya rasa kalau seandainya ada imam seperti itu akan tersisa imamnya saja. Makmumnya tidak seorang pun. Kenapa? Ini baru rakaat pertama belum rukuk lagi. Sebab surah Baqarahnya setakat dalam 240 ayat saja. Nah, jadi didikan yang semacam itu bahkan dinyatakan dengan mereka tidak selesai atau dengan tarawih mereka tidak berakhir, melainkan qurbas sahur, dekat dengan waktu sahur baru habis. Akhirnya terdidik dengan budaya dan juga dengan kebiasaan yang semacam itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, apabila dengan mushaf sudah dibuka macam ini, Bismillahirrahmanirrahim dengan
surah Baqarahnya kalau sudah terbuka tidak akan ditutup kecuali setelah sampai kepada ayat minal jinnati wan nas. Surah apa itu? Surah apa? Surah An-Nas. Maknanya tidak akan ditutup kecuali setelah khatam. Itu didikan daripada mana? Didikan daripada Ramadan. Yang pada bulan Ramadan mereka dilatih, yang dengan mereka dididik untuk membaca Al-Quran dengan nakmah. Bukannya setakat dibaca saja, tapi juga dihayati dengan penuh tadabbur. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis idza marra bi ayati rahmatin, apabila Nabi kita baca ayat rahmat, Nabi kita memohon, ayat azab Nabi kita meminta perlindungan. Ini yang pertama, didikan Ramadan dalam tilawatil Quran. Sembahyang Masya Allah tabarakallah dikatakan dengan Sayyidina Al-Imam Zainul Abidin yang dikatakan yang didikan gelar sebagai as-sajjad. Itu sembahyang yang malam tidak kurang daripada 1000 rakaat. Apa? Saya nyimpang daripada tadi. Asri kata tak mungkin. Ya lah, memang tak mungkin kalau seandainya beliau hidup di zaman kita. Pada waktu itu mana ada Facebook, mana ada network, mana ada SMS, mana ada itu dan ini. Kalau mereka habiskan waktu untuk ibadah, mereka habiskan waktu untuk apa? Panggung wayang, tak ada. TV, tak ada. Internet, tak ada. Facebook, tak ada. Jadi mereka nak buat apa? Itu bahasa lebih kurang. Jadi sebagaimana dengan kita sekarang mampu untuk menempuh jarak yang jauh dalam hitungan detik atau juga dalam hitungan menit, dari sini terbang ke Jakarta setakat dalam 2 jam saja. Dahulu berbulan-bulan baru sampai. Nah, ibadah mereka pada itu sama dengan kecanggihan teknologi kita sekarang. Secepat kita menempuh jarak, secepat kita berhubungan dengan peralatan komunikasi canggih, seperti itulah giginya, cepatnya amal ubudiyah yang mereka laksanakan. Ada yang sampai 1000 rakaat, ada yang sampai 400 rakaat seperti dengan Imam Junaid. Nampak kelihatan beli pasar, ada motor pada itu, sampai ke pekan, sampai ke pasar, hanya setakat seperti memperlihatkan saja bahwasanya dengan beliau buat kerja-kerja dunia. Tapi selepas sampai ke Jeddah, setelah masuk ke toko beliau turunkan tabir, atau mungkin kita sebut dengan tabir, tirai, atau ada kisah-kisah langsir, minta maaf bahasa belum pakai lebih. Di belakang tabir tadi itu Allahu Akbar, sembahyang di pasar sejumlah tidak kurang daripada 400 rakaat. Imam Ahmad Ibn Hanbal major, asli mendustakan, tidak ada masalah. Memangnya saya bermasalah dengan mufti asli dari sejak dahulu, tidak ada masalah. Dan dia selalu menyamakan hal-hal yang seperti itu. Ini kemampuan manusiawi yang tertupang dengan kudrah anugerah madad daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan seseorang boleh melakukan apa saja kalau pada saat yang berkehendak itu mengendaki dengan kun, semuanya akan menjadi hayat. Allah dengan sembahyang Imam Ahmad tidak kurang daripada dalam 300 rakaat, didikan daripada sembahyang atau didikan daripada puasa, didikan daripada ubudiyah, semuanya al-jud wal karam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu bi Ramadan. Baginda adalah merupakan insan yang paling pemurah. Akhwat, kawan-kawan semuanya. Kalau untuk sementara itu kita ada duit, ada kemampuan, paling tidak dengan kita harus memiliki sifat pemurah dengan apa yang boleh kita berikan. Pemurah kita dengan waktu, pemurah kita dengan tenaga, pemurah kita dengan suara, pemurah kita dengan pikiran, pemurah kita dengan nasihat, pemurah kita dengan menambahkan kejaran pala kepada orang ramai. Seperti yang awal-awal tadi itu saya sebut, memberikan semangat, salawat, menyanjung, memuji kepada baginda Nabi, yang sehingga dengan gemalan tunang salat itu akan disaksikan oleh semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau pada saat imam Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, 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 disampaikan yang situ, yang sebelah lagi itu hilang
orang semangat jaminan. Kalau tak percaya, ini Habib Madatul Basyara atau Ustaz Made Madatul Basyara buat 3, 4, 5, 6 orang ngantuk di depan. Habib bercerita-cerita yang lawan tadi itu tentang semuanya ada hikmatnya. Jadi penasihat gaji besar, tapi hanya jawabannya mesti ada hikmatnya, mesti ada hikmatnya. Rupa-rupanya setelah masuk penjara pun juga ada hikmatnya. Sebab kenapa? Sebab kalau aku bersama tuanku, pada saat tangan tuanku atau dengan badan tuanku cacat semacam itu akhirnya terbebas daripada korban. Saat ketika mereka tengok aku justru aku yang sempurna, mesti aku yang kena sempurna. Kan ada hikmatnya juga. Masya Allah, tabarakallah. Mesti ada hikmatnya. Semuanya memang ada hikmatnya sebagaimana disebutkan. Kembali. Jadi dengan tarbiyah Ramadan atau juga dengan ibadah yang kita sebutkan tadi, paling tidak dengan kita memiliki sifat jud yang diajarkan oleh Ramadan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, keadaan baginda yang paling pemurah. Sinaras mengatakan ajwadan nas wa asja'an nas wa ahsanan nas. Baginda Nabi merupakan ihsan yang paling mulia, yang paling pemurah dan yang paling berani. Dan dengan kepemurahan daripada baginda itu di bulan Ramadan, wa kana ajwada minar rihi bil khairi minar rihil mursalah. Wa kana ajwada bil khairi minar rihi al mursalah. Nabi kita kepemurahan beliau dengan kebaikan, bukan hanya setakat dengan duit. Itu lebih laju dan lebih cepat daripada angin yang bertiup. Murahan dengan senyum jangan dimaksud. Sungguh-sungguh saya bukan Israel. Senyumlah. Allah tabarakallah. Ternyata kita ada masalah kan kalau kita senyum sedikit, tapi jangan sendirian. Senyum sendirian membimbangkan juga, merisaukan juga. Depan kaca ini, wah, ini beda dengan hospital Sungai Buloh kalau macam ini. Kalau sudah senyum sendirian macam Tuhan, dengan senyumnya, dengan tenaganya, dengan waktunya, sehingga dengan wujudkan suasana dan semangat kepada mereka-mereka tadi itu kita ada saham kebaikan. Itu kepemurahan kita dengan suara atau masya Allah tabarakallah imam. Misalnya imam-imam ini semuanya imam-imam. Ada saat entah as'ad baca lagu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesti makhluk semangat. Coba saja di belakang. Amin. Cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Kenapa sampai terobat? Karena kita tidak menyumbangkan suara kita untuk menyaut bacaan daripada imam. Makanya di Mesir kami berdoa, dia pernah ikut dengan Syekh Muhammad Jibril kadang-kadang sampai 1 jam. 1 jam. Asmaul Husna itu bukan dibaca straight begitu, tidak. Dia satu persatu, ya Rahman, ya Allah, ya Rahimu, ya Allah, ya Ghafaru, ya Allah. Saut-sautan. Kenapa? Bila lebih semangat. Karena mendapatkan respon tanggapan positif daripada orang ramai. Nah itu diantara daripada yang terkongsikan, atau diantara daripada tarbiyah yang mendidik mereka daripada pelajaran daripada madrasah Ramadan al-jud wal karam. Masya Allah tabarakallah. Tadinya kita tidak tahu, nak makan ada makanan, nak minum ada minuman, keperluan semuanya terpenuhi. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang tahu daripada mana sumber makanan dan minuman, dan juga dengan keperluan hidup yang serba cukup, serba ada. Setelah meninggalnya Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu, baru ketahuan ternyata tidak kurang daripada 100 buah rumah, 100 keluarga itu justru beliau yang memberikan biaya dan proposal kepada mereka, tanpa ada seorang makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah. Itu untuk antum-antum suatu hal yang bagus. 100 buah rumah,
mendapatkan pembiayaan keperluan hidup yang terpenuhi lebih daripada cukup sepanjang hidup mereka sampai Sayyidina Hasan meninggal dunia. Tapi suatu beliau masih hidup, tidak ada seorang pun yang tahu sumber duit tadi itu daripada mana. Kita bagi sekupan duit, ya kalau orang ramai kita panjangkan lagi. Mana yang namanya sedekah sir. Jadi antum ana berharap kepada antum semuanya yang Ustaz Mahdi sumbangkan di sini sepatah kata daripada Habib dengan cerita sederhana tadi itu, insya Allah UGM dengan bangunannya belum mampu untuk membayar sedikit ilmu yang dikongsikan. Berapapun kepada imam, kepada khatib, kepada ulama tak senilai. Kalau kita bagi upah, sewa kereta, sewa rumah, mungkin duit yang kita bagikan tadi itu mungkin lebih daripada fasilitas yang kita manfaatkan, mungkin juga kurang, mungkin juga sama. Kecuali satu, ilmu tidak akan dapat dinilai dengan duit. Yang saya maksud, cobalah dengan kita pada waktu kita memberikan sesuatu kepada sesiapa saja, kita beri secara secara sembunyi berdua-duaan, atau seperti apa, jangan di khalayak orang ramai, itu menggores hati dan perasaan. Seakan-akan ilmu juga nak dinilai dengan duit. Ilmu juga orang-orang dahulu kalau nak bersedekah pada saat dia sujud Allahu Akbar, pada waktu dia sujud diletakkan duit di bawah kapet atau juga di bawah sejadah, sehingga dia perasa, dia tahu ada sesuatu yang diletakkan di situ. Tapi begitu dia salam duit dia ambil, yang memberikan siapa dia tidak ada yang tahu. Itu namanya sadaqatul sir yang mampu untuk memadamkan murka Allah Jalla wa Ala. Sadaqatul sirri itu Bapak-bapak. Jadi itu cerita dengan salafun salih yang terdidik. Kita tidak katakan daripada Ramadan semata-mata, tapi daripada berbagai anasir ibadah. Tapi Ramadan juga memainkan peranannya sehingga lahir generasi yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, diopat, mengopat, diadu domba, dicerca, dicaci maki. Masya Allah, tabarakallah. Cerita itu sampai kepada Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Mari saya cerita tentang diskusi, tapi kalau kita ceritakan lebih panjang lagi. Jadi selepas beliau mendapatkan informasi, katakanlah dengan bahasa kita sekarang, masuk dalam Facebook beliau, ada beberapa orang masyarakat yang mengopat, yang mengadu domba, dan yang menyebut-nyebut tentang beliau. Maka pada itu beliau ambil tulang, beliau isi buah taman yang cantik, yang lawa, yang manis, yang bagus sekali. Beliau datangin orang yang mengopat beliau tadi itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Tuan Haji, ini hadiah oleh-oleh daripada saya, sebab saya merasa seronok dan berterima kasih sekali karena dengan Tuan Haji telah menghibahkan, telah menghadiahkan pahala dan ibadahnya kepadaku. Aku tak mau, aku dapat pahala ibadah, sedangkan dengan Tuan Haji yang mengopat aku tidak dapat apa-apa. Maka inilah dia penghargaanku dengan berupa 1 bulan buah kurma. Boleh tak kita begitu? Allah mau pada apa? Rasakan. Beda. Itu cici. Masya Allah, tabarakallah. Memang Rasulullah semacam itu. Dia berjasa dengan kita, kita kena balas jasa. Jud wal karam. Dikatakan pernah dengan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menghadiahkan beberapa biji tamarat kepada Imam Lais Ibni Sa'ad, salah seorang ulama besar Mesir. Masya Allah, tabarakallah, katakan saja dengan hitungan 1 dulang atau juga 1 talam, 1 nampan, bahasa sana mungkin tidak kurang daripada dalam 200 biji buah tamar. Daripada tiap tamar tadi itu beliau ganti dengan uang emas. Tiap 1 biji diganti dengan 1 dinar emas. 200 biji dengan 200 dinar emas. Berapa kalau 1 dinar emas? 1 dinar emas sekarang lebih berat dalam 700 RM. 700 kali 10 7.000 kali 100 70.000. Masya Allah, tabarakallah, seronok lah kalau ada orang yang macam itu. Kita bagi korban, dia bagi kita emas. Masya Allah, tabarakallah, kaya kita. Itu siapa? Itu siapa tidak perlu ditanyakan. Yang semacam itu ramai tidak tertutup. Jadi di kalangan salafun saleh untuk menggambarkan secara globalnya bahwasanya didikan Ramadan itu sudah berhasil dalam kehidupan mereka, keterbabitan mereka, ubudiyah mereka, kebaikan mereka,
dan juga mereka dapat dan mampu untuk mengawal nafsu dan juga dan keinginan, itu dengan jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung dengan angka. Cukup dengan kita mengamat sedikit cerita yang terakhir ini, dikatakan salafun saleh hidup mereka itu Ramadan, hayatuhum Ramadaniyah. 6 bulan selepas berakhir bulan Ramadan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah ibadah kami, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hanya ganjaran dan juga hanya pahala atau dengan balasan-Mu yang kami harapkan. Terimalah segala-galanya kami laksanakan di sepanjang bulan Ramadan. Itu dikatakan mereka bergerak semacam itu selama 3 bulan daripada 6 bulan. Masuk pada 6 bulan berikutnya, ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma kama balaghtana, kita paling balaghtana Rajab wa Sya'ban tabalina Ramadan. Kalau dengan mereka sejak 6 bulan sebelum Ramadan sudah meminta dan memohon kepada Allah agar Allah sampaikan mereka kepada bulan Ramadan yang akan datang. Itu yang saya katakan Ramadan. Jadi didikan Ramadan tadi itu memang berhasil. Kalau disebut salafun saleh, tidak ada lagi bahasa individu. Itu berarti memang kebanyakan daripada mereka dengan kehidupan yang sama. Hadza wa billahi taufiq. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.